Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu muslimah, hari ini yuk kita mendengarkan kajian bersama Ustadz Muhammad Ridwan alias Ustadz Muri. Mari kita ikuti bersama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم مصطفى بلغ مقاصدنا محمد بشر ليس كالبشر يكوت الحجر وليس كالحجر يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka yang mulia Nabi besar Muhammad serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh hingga kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat. Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah RW 19 Ibu Suhati yang dimuliakan Allah, kita doakan guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir batin, Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Ketua RT 08 Pak Dwi Setio Prasetyo, kita doakan pimpinan kita mudah-mudahan juga panjang umur, sehat lahir batin, Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Bapak-bapak, para pimpinan yang nampak hadir di tempat ini, para ustazah yang nampak hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, para jemaah sekalian, adik-adik anak yatim, mudah-mudahan dikumpulkan kita di tempat ini senantiasa ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam nuansa masih COVID-19 yang belum reda sampai dengan saat ini. Makanya ibu-ibu pada pakai masker ya, bapak-bapak ya. Biar saya nggak pakai masker nggak kenapa-napa. Ya, artinya kalau saya menulari, ibu nggak kenapa-napa. Kalau ibu ada yang lagi sakit, saya nggak kenapa-napa. Makanya pakai masker, saya yang enggak. Ya, artinya dalam hidup ini sebetulnya tidak ada yang baru. Semuanya sama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dulu ada seorang yang mulia yang namanya selalu dikenang dan bahkan Allah Subhanahu wa taala muji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muji juga Allah, bahkan menyuruh malaikatnya juga memuji makhluk ini, bahkan suruh kita juga memuji makhluk ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Suruh sholawat kepada siapa? Orang yang mulia. Zaman dulu ada orang mulia namanya Nabi besar Muhammad. Zaman sekarang ada yang mulia. Siapa yang mulia itu? Yang pertama adalah zuriyah Nabi. Yang kedua adalah pewaris para nabi, para ulama, para alimin, para ustaz. Kalau kita memuliakan beliau, insya Allah sama dengan kita memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Zaman dulu ada orang yang luar biasa kurang ajarnya. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Siapa namanya? Fir'aun. Saking kurang ajarnya Fir'aun, bukan lagi dia merasa dirinya hebat di kalangan manusia, bahkan menyembah dirinya diwajibkan pada waktu itu karena merasa dirinya Tuhan. Kira-kira zaman sekarang ada nggak Fir'aun zaman modern? Ada nggak? Zaman sekarang bermunculan paham-paham yang menyesatkan, bermunculan juga nabi-nabi palsu. Betul atau betul? Sebetulnya apa? Pengen menuhankan dia, pengen dia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, bahkan dirinya merasa Tuhan. Kalau hebatnya di luar, Pak, tidak hebatnya seperti di kita, Pak. Yang rambut itu, Pak. Kalau di luar dulu ada orang zaman Nabi, ada orang yang mengaku Nabi, Musailimah Al-Kadzab, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya Rasul setelah Rasul, lalu Allah musnahkan. Setelah tabi'in ada orang yang mengaku dirinya Nabi, dirinya Rasul, dimusnahkan. Itu di luar. Tapi di Indonesia lebih dahsyat lagi. Bukan hanya mengaku Nabi, mengaku Rasul, tapi ada yang mengaku malaikat Jibril. Benar-benar hebat banget di Indonesia. Dan polisi Indonesia paling hebat, bukan hanya menangkap para penjahat teroris, tapi menangkap juga Jibril. Betul-betul? Iya. Dunia ini biasa saja. Bahkan silih berganti, manusia berlalu. Ada orang yang lahir, ada orang yang mati. Kalau kita bersedih dengan kematian, nanti kasihan dunia ini penuh sama orang. Makanya sama Allah ada circle-nya, ada perputarannya. Ada yang lahir, ada yang mati. Kalau semuanya orang hidup, nggak ada yang mati, penuh dunia ini. Betul-betul? Jangankan lihat alam dunia, ibu jalan-jalan aja ke mall. Harusnya hari Minggu waktu jalan-jalan kenapa ngaji sih? Habis ngaji jalan-jalan. Ya, iya. Masih ada gajinya. Masih, alhamdulillah. Baru tanggal berapa? 13. Ibu ya. Kan orang sini mah gajinya rata-rata 10 juta ke atas. Aminnya kenceng, berarti belum. Kenapa sih? Coba ibu lihat. Ibu datang ke mall. Kalau mall itu bukan Allah yang ngatur, ada orang yang datang, ada orang yang pergi, ada orang yang datang, ada yang pergi. Itu parkiran mall nggak bakal cukup kalau orang semuanya datang semua. Betul?
Ada yang pergi juga, ada yang pulang, duitnya udah habis. Ada yang berantem sama lakinya, mau pengen ini udah dibeliin. Allah semuanya ngatur tuh. Nggak ada yang heran. Nggak ada yang baru di depan ini. Nggak ada yang baru. Semua maksiatnya, semua taatnya sama. Sekarang saya tanya sama ibu, sama bapak. Bu, kira-kira ibu takut mati enggak? Ibu takut mati enggak? Jawabnya takut, Pak. Takutnya apa kalau menjawab kagak takut, takutnya takut. Kalau jawab berani, takutnya di sini jadian. Bu, saya kasih tahu. Bu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Diam, saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Nggak usah takut mati. Nggak usah. Karena mati itu semua akan mengalaminya. Kenapa ibu takut mati? Kaget ya? Soalnya bagus. Saya mau kalau saya nggak digas. Yang ditakutkan itu sebetulnya Pak, bukan matinya, tapi kehidupan setelah mati. Betul? Kalaulah Allah menciptakan diri kita hidup di alam dunia, setelah itu mati, nggak ada kehidupan lain, pasti semua akan enak yang namanya mati dan senang. Betul? Ulama menyampaikan bahwa yang namanya mati adalah kesenangan bagi umat Islam. Kenapa dikatakan kesenangan? Karena yang namanya mati itu istirahat. Ibu capek-capek dari pagi, bangun pagi, nyiapin sarapan buat suami, buat anak, buat keluarga, terus nyuci piring, terus nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Tahu-tahu istirahat, kira-kira senang nggak istirahat? Senang nggak istirahat? Mati itu istirahat. Kenapa nggak senang? Kalau orang mati nggak perlu lagi yang namanya sholat, istirahat. Betul. Yang mati nggak perlu lagi ngaji kayak gini. Kalau ngaji yang datangnya orang mati kita juga takut. Istirahat aja. Nggak perlu baca Quran, istirahat. Nggak perlu puasa, istirahat. Nggak perlu sedekah, istirahat. Tapi kenapa kita kagak mau istirahat? Bingung kan? Aneh ya? Harusnya senang kita mati karena istirahat. Yang ditakutkan Ustaz, kalaulah Allah menciptakan kita hidup itu nggak ada mati itu nggak ada kehidupan lagi, kita pasti akan senang mati. Yang jadi permasalahan adalah setelah kita mati ada kehidupan yang abadi. Kalau sudah tahu ada kehidupan yang abadi setelah kematian kita, pastilah kita akan siapkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Dunia ini sebentar Bu. Paling lama umat Rasul, kata baginda Rasul itu usianya nggak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Umat Rasul. Orangnya kecil-kecil, orangnya mungil, orangnya krempeng-krempeng. Umat Rasul. Cuma ustaznya doang yang gede ini. Beda dengan umat yang lain. Nabi Nuh alaihi salam itu umurnya 1000 tahun. Umatnya nggak jauh-jauh dari nabinya. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Umatnya juga nggak jauh-jauh dari umur nabinya, 60 sampai 70 tahun. Dunia ini sebentar, sesaat, maka kita isi alam dunia ini dengan banyak ibadah. Betul Bu? Kita nggak usah mikirin lagi perpolitikan, perpolak-taktik itu. Ya, udahlah. Pemilihan sudah kita lalui, kemarin perbedaan kita sudah cukup. Sampai sini kita mikirin diri kita, karena nanti yang di akhirat yang akan ditanya bukan pimpinan kita, yang akan ditanya di kubur itu bukan anak istri kita, yang ditanya di dalam kubur bukan suami kita, yang ditanya di dalam kubur adalah diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau berbuat baik kita, maka kebaikan akan kembali lagi kepada diri kita. Mumpung masih hidup di alam dunia. Hidup di alam dunia ada 3
Nih, Bu, hidup di alam dunia ada 3 pertolongan. Yang pertama, kita masih bisa nolongin diri kita sendiri. Kalau kita jatuh, kita masih bisa berdiri sendiri. Kalau kita kepleset, masih kita bisa bangkit sendiri. Kalau sakit gigi, kita masih bisa ngobatin sendiri, nolongin diri kita sendiri. Yang kedua, hidup di alam dunia ini ada pertolongan apa? Kita masih bisa nolongin orang lain. Kita masih bisa nolongin orang lain. Makanya ibu jangan pernah capek kalau ada orang yang datang minjem duit ke ibu. Ada orang yang ngeluh, aduh datang dikit-dikit minjem. Ada yang ngeluh kayak gitu? Jangan ngeluh. Kenapa jangan ngeluh? Karena doa kita sama Allah minta jadi orang yang bermanfaat. Makanya kita dimanfaatin orang. Lah emang doanya kita kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita bermanfaat dipinjemin duit sama orang, oh berarti kita punya duit bisa manfaat buat orang lain. Emang doanya kita. Makanya jangan ngeluh. Ya Bu ya. Bu, tapi yang kadang-kadang ngeluh itu ya Bu ya, kalau lagi minjemnya baik banget. Kalau ditagihnya nggak kejahatan dia. Tapi ibu nggak usah dendam, biarin. Jahat urusan dia, urusan kita itu berbuat kebaikannya. Kita bisa nolongin orang, itu suatu kebaikan buat kita. Sayati ala zamanun, kata Rasul, nanti akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak butuh pertolongan di antara manusia yang lain. Yamshir rajul, manusia itu berjalan satu tempat ke tempat yang lain mencari pahala. Bahkan dia membawa 2 ember yang berisikan emas, ketok-ketok satu pintu. Hei fulan, hei fulana, saya mau sedekah kepadamu, tolong terima sedekah saya. Kata orang tersebut, mohon maaf, saya tidak terima sedekah. Kalau mau juga saya mau sedekah sama kamu, saya buat punya 5 ember emas, saya pengen sedekahin sama kamu. Tidak ada yang terima sedekah. Datang lagi satu tempat, hei fulan, saya ingin berbuat baik, saya ingin beramal soleh, saya ingin menginfakkan harta saya ini 2 ember emas. Kata fulan, saya nggak perlu sedekah kamu, saya pun banyak hartanya ingin disedekahkan, tapi saya nggak tahu siapa yang mau bisa nerima sedekah saya. Maka ketika kita menolong orang lain, itu pertolongan terbaik kita buat orang lain. Makanya sekarang ibu jangan pernah pamrih dalam hidupnya, nolong aja, ibu ya, nolong aja. Masalah dia balas kebaikan ke kita, masalah enggak itu urusan dia, betul, urusan dia. Kita nolong aja, senyum aja. Salah satu sedekah yang paling murah adalah senyum. Makanya ibu ketemu temannya yang lain senyum aja, bapak ketemu temannya yang lain senyum aja, itu sedekah. Walaupun ibu gedeg banget dalam hati, walaupun ibu jengkel banget di dalam hati, senyum aja, itu bagian dari sedekah. Cuman syaratnya senyum itu ada 2. Yang pertama harus ikhlas, baru ada nilai pahalanya. Yang kedua harus ada temennya. Coba ya, jangan senyum sendiri. Tuh, kedua pertolongan. Yang ketiga apa pertolongan dalam dunia ini? Orang masih bisa nolongin kita. Makanya perlunya jadi orang baik. Supaya apa? Supaya kita ditolongin orang. Tapi ketika kita meninggal dunia, 3 pertolongan ini hanya tersisa 1. Apa yang bisa tersisa ketika kita hidup dalam kubur? Kita ditolongin orang lain. Jibril datang jasa terbujur pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil.
diantarkan di dalam alam kubur. Ibu jangan sampai keliru ya antara alam kubur sama kuburan. Ibu ya, kita itu meninggal masuk ke alam kubur, bukan masuk kuburan. Kalau masuk kuburan, setiap orang yang meninggal, berarti kalau orang yang meninggal dunianya kena bom, dia nggak ada jasadnya berceracan kemana-mana, terus dia nggak disiksa alam kubur atau dia nggak ditanya, tetap kan? Berarti bukan kuburan, berarti alam kubur. Ketika kita sudah berada di alam kubur, tidak ada lagi pertolongan. Yang pertolongan itu cuma satu, kita ditolongin orang. Kita sudah tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak bisa puasa karena udah istirahat. Kita tidak perlu jaga, tidak perlu melaksanakan kegiatan ibadah kita dalam kubur karena kita sudah istirahat. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga tidak bisa menolong orang lain. Walaupun anak kita datang ke kita, kita sudah ada berada di alam kubur, meminta doa, "Ma, doain saya biar dapat lulus jadi TNI, biar saya jabatannya naik, biar saya bisa ini bisa itu." Tidak bisa menolong anaknya. Makanya kenapa ibu pergi ke alam kuburan itu bukan minta doa. Hati-hati ya. Ya, kalau para wali, para ulama kita datang itu bukan minta doa, bukan doain saya kiai. Nanti kiainya jauh dalam kubur. Allah. Orang yang di dalam kubur tidak bisa memberikan pertolongan. Terus kenapa Ustaz kita harus ziarah? Kita ziarah itu litabarruk, lil inas, lidoa. Tujuan kita ziarah kubur itu ada 3 di antaranya. Pertama, litabarruk, menangkap berkahnya dari Allah lewat orang ini. Orang ini soleh dulu, saya berziarahi dia karena saya kepingin jadi orang soleh. Kenapa? Amal kebaikan itu seperti senter yang dipantulkan di cermin. Ketika kita pantulkan cahayanya ke cermin, maka cermin itu akan memantulkan cahayanya kepada kita. Ketika kita mendoakan orang yang berkah, diberkahi oleh Allah, maka keberkahan itu akan kembali lagi kepada kita. Kita baru. Yang kedua, ketika kita ziarah kubur itu akan lil inas. Apa? Untuk memberikan kesenangan, kegembiraan kepada ahli kubur. Kenapa? Kita kirimi doa. Yang ketiga apa? Lidoa, untuk mendoakan ahli kubur. Tidak bisa ahli kubur memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa adalah yang terakhir, kita ditolongin orang lain. Makanya kenapa hidup di alam dunia Allah buat 2 hubungan kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah itu untuk pribadi. Untuk pribadi apa? Untuk waktu kita masih di alam dunia, itu hablum minallahnya. Kenapa kita diajarkan oleh Allah hablum minan nas? Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat kelak. Kita nggak mungkin dikirimin doa oleh orang yang masih hidup kita sebagai almarhum kalau kita nggak jadi orang baik. Kita nggak bakal diadain acara haul. Ibu pernah dengar nggak acara haul diadakan khusus orang pemabuk? Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita menghadiri haul acara si pemabuk yang kemarin ketabrak kereta. Pernah nggak? Yang diacarai haul adalah orang soleh, betul? Kenapa? Diingat terus jasanya orang yang nggak ada. Hablum minan nas ini yang sangat membantu kita untuk di alam akhirat. Hablum minallah mungkin terbatas. Hablum minallah kita apa? Sholat. Saya tanya sama ibu sama bapak, Pak, untuk saya ke depan ya Pak. Saya tanya sama ibu sama bapak, sholat salah satu hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, sholat kita udah pada benar apa belum? Belum. Nah, kapan benar? Ya udah. Contoh aja, pernah nggak ada orang sini yang sholatnya masih kayak gini? Allahu Akbar, Pernah ada yang kayak gitu? Pernah ada di sini?
Betul apa betul? Yang kedua, jujur ya, tidak dusta di antara kita. Jujur yang kedua. Lalu minallah kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah coba dilihat dari sedekah kita. Sedekah itu kan amalan kita untuk Allah. Sedekahnya saya tanya sama ibu. Ibu pernah sedekah? Sering sedekah? Pertanyaan yang terakhir, gede apa kecil? Ada yang ngejawab sebelah sono katanya, ya Ustaz, kecil juga yang penting ikhlas. Masa kecil kagak ikhlas? Bangetan banget udah kecil kagak ikhlas. Yang gede ikhlas tuh baru. Sekarang tanyaan saya sama ibu, Bu, apa sih yang ada di benak ibu kalau sedekah itu milihnya yang kecil? Apa sih yang ada di benak ibu? Buat ngurusin yang lain lagi Ustaz, buat makan Ustaz, buat bayar cicilan baju Ustaz, bayar arisan Ustaz, bayar dandang, bayar panci. Mama banyak keterbitan ya, biaya yang kredit kita cuma bayar ya. Bu, saya kasih tahu, harta itu cuma ada 3 ya. Harta itu cuma ada 3. Yang pertama, harta yang kita makan. Yang kedua, harta yang kita pakai. Yang ketiga, harta yang kita kasih sama orang. Walaupun yang namanya lengkeng itu katanya manis banget, tapi itu belum jadi harta rezeki saya. Belum saya makan. Habis selesai ceramah, salam-salam pulang. Maksudnya Bu Surati gimana supaya itu jadi rezeki saya? Dari mana aja Ustaz hafalnya ya? Rezeki yang kita makan, seenak apapun rezeki kita, sebanyak apapun makanan kita itu terbatas. Betul. Bahkan yang namanya nikmat itu sebentar dan sedikit dan sebentar. Yang nikmat. Ibu walaupun punya pabrik es krim, ibu setiap hari makan es krim. Pagi sarapan es krim, siang makan es krim, dinner makan es krim. Kira-kira mencret apa enggak? Enaknya es krim itu kalau kita beli di warung itu paling cuma 1, 2, 3 paling banyak, udah selesai. Setelah itu mencret, nggak jadi nikmat. Itu nikmat. Yang kedua, nikmat itu, rezeki itu apa yang kita pakai. Baju, walaupun baju saya hitam-hitam kayak gini, tapi ini rancangan desainer terkenal. Ibu nggak pernah bakal nemuin dimanapun ada baju koko terus pakai celana sarung. Nah, ini promo produk saya sendiri. Apa yang kita punya apa? Rumah, mobil, itu yang kita punya, rezeki kita. Yang terakhir, rezeki itu apa yang kita berikan kepada orang lain. Tapi sayang, sungguh sayang, ketika rezeki ini yang dibawa akhirat cuma 1, yaitu rezeki yang kita berikan kepada orang lain. Seenak apapun makanan kita, selezat apapun makanan yang dihidangkan istri kita di rumah yang kita beli ke restoran, jalan-jalan makan sampai 500.000 sampai 1 juta bahkan, seenak apapun lezat makanannya, ujung-ujungnya cuma menuhin isi sepiteng. Mudah-mudah. Ada nggak orang yang pas makan malam besoknya ke toilet terus dikeluarin nyesel? Sampai dikeluar. Malah kalau kagak keluar jadi bahaya, berapa benar? Nggak ada manfaatnya makanan. Makanya jangan macam-macam, makan aja apa yang ada, yang penting halalan, thayyiban, mubarakah, udah cukup. Makan mie, indomie sama spaghetti sama aja, keluarnya kayak gitu. Makan pizza sama combrang keluarnya juga gitu juga.
Yang kedua, rezeki itu apa yang kita pakai. Semahal apapun yang kita pakai, ibu mohon maaf, itu hanya akan menjadi usang. Baju sebagus apapun, semahal apapun baju kita, ujung-ujungnya cuma jadi elak doang. Bener gak? Cuma jadi keset doang, lama-lama jadi usang. Mobil kita beli mahal-mahal, lama-kelamaan mobil nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya mati, nanti yang ada cuma bisa ditimbang doang, nggak ada harganya, nggak ada manfaatnya buat akhirat. Kecuali mobil dipakai buat ibadah, nganterin ke majlis taklim. Tapi harta yang manfaat adalah harta yang kita berikan kepada orang lain, infak, sedekah, amal jariah. Itu yang manfaat. Tapi pertanyaan saya sama ibu semuanya, jawab dengan jujur. Jawab ibu ya. Gedean mana ibu sedekah sama ibu beli makan? Gedean mana ibu sedekah sama ibu beli baju? Nah, itu. Jujur. Dan salah satu penyakit juga orang yang gemar sedekah, hati-hati. Kalau kita gemar sedekah, kita ngasih ke orang, ibu jangan harapkan terima kasih sama orang. Kenapa? Kenapa jangan harapkan terima kasih? Sebenarnya kita yang harus terima kasih sama dia. Kenapa? Karena rezeki kita, duit kita titipin ke dia. Nanti kita ambil lagi di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih anak yatim, bukan anak yatim yang terima kasih sama kita, kita aja yang harus terima kasih. Anak yatim terima kasih ya, kau telah menjadi jalan saya untuk bisa sedekah. Saya titip nih rezeki saya supaya saya di Allah ganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, rezeki kita yang diberikan kepada orang lain, tolong berikanlah dengan ikhlas. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Ciri-ciri orang ikhlas itu seperti orang yang BAB. Coba ibu lihat karakter orang yang BAB. Orang yang BAB pernah nggak dia ribut-ribut? Ngomong-ngomong, lu mau BAB ya? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Enggak. Tapi apa? Diem. Itu pun sama, orang sedekah tidak boleh diomong-omongin sama orang, diem aja. Kedua, karakter orang yang BAB nggak pernah nyesel. Seperti yang saya tadi bilang, malamnya habis makan enak ya Pak, malamnya habis makan mahal, apa pas dikeluarin orang yang BAB apakah nyesel? Aduh, ini sate maragi. Waduh, ini sabu haji. Pernah nggak nyesel? Orang yang sedekah ikhlas nggak pernah nyesel hidupnya. Nggak pernah nyesel apa yang dia berikan. Ya, ibu lihat orang yang orang yang kadang-kadang terlihat itu orang yang nyesel atau enggaknya sedekah itu, lihat bapak-bapak kalau lagi Jumatan. Lihat bapak-bapak kalau lagi Jumatan ya Pak. Itu kan ada keropak amal lewat ya Pak ya. Keropak amal lewat, bapak-bapak biasanya jikiran. Ya, kotak amalnya jauh, jikirannya subhanallah, subhanallah. Kotak amal makin dekat, astagfirullah. Kotak amalnya kagak berhenti, kagak lewat-lewat, berhenti aja, ternyata di sampingnya lagi tidur. Kita ngeliat terus, diambil, kesannya diambil dari kantong, langsung dimasukin. Apa udah pergi, dia langsung ngomong alhamdulillah. Pulang dari masjid nyari sendal, habis beres sendal dia kodok apa namanya, kantong, pengen asam banget, pengen banget ngerokok, pas ngeliat tinggal duitnya 2.000. Astagfirullah, yang 10.000 kemana tadi? Masuk keropak. Jumat besok kagak lagi sedekah. Kenapa? Dirapel sama Jumat kemarin. Besok. Itu gak ikhlas. Ya.
Apalagi orang yang sodakoh itu ikhlasnya cirinya. Yang kedua, yang ketiga, dia bersihkan sodakohnya, dia bersihkan kotorannya, dan dia menganggap sodakohnya itu bukan kemuliaan, tapi itu buat dia kotoran dia supaya bersih. Sodakoh itu untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati. Kalau kita makan terus, minum terus, kalau nggak BAB, kira-kira jadi penyakit apa enggak? Sama halnya orang kalau makan terus, minum terus, rezeki dari Allah datang terus, kalau dia nggak sodakohin, pasti jadi penyakit dalam dirinya. Pertolongan di alam akhirat cuman satu, kita ditolongin orang lain. Makanya ada pengajian harus kita tambah, kita jadi orang soleh. Adanya pengajian harus tambah kita menjadi orang baik. Kalau di luar sana suka menggibah orang pengajian, mah nggak boleh gibah. Kalau yang orang di sana suka menggunjing, orang yang sering ikut pengajian mah jangan menggunjing. Orang di sana suka ngeledekin orang lain, orang yang ikut pengajian mah nggak boleh ngeledekin orang lain. Kenapa? Karena kita ngaji tahu ilmu itu buat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Kita ingin di akhir hayat kita dikenal sama Allah, dikenal sama orang-orang yang baik, dikenal sama orang-orang yang soleh, sehingga kehadiran kita itulah yang dikatakan umur yang berkah. Apa umur yang berkah? Yang pertama, adanya kita disenengin orang, enggak adanya kita dikangenin orang. Itu umur berkah. Sebaliknya umur yang enggak berkah apa? Adanya kita disebelin orang, enggak adanya kita disyukurin orang. Kira-kira itu mau yang berkah, mau yang enggak berkah? Mau yang berkah apa yang enggak berkah? Kita doakan semua diri kita doakan ustadz kita, guru kita, pimpinan kita, mudah-mudahan dunia kita, akhirat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian yang kita adakan hari ini senantiasa ada dalam berkahnya Allah, ada dalam manfaatnya kita untuk dunia dan akhirat. Kita bacakan umum kitab suratul Fatihah bagi orang yang menyelenggarakan kegiatan ini, baik ketuanya, di bawahnya jajarannya, DKM-nya, RT RW-nya yang menjalankan, yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita yang hadir di tempat ini, yang memeriahkan, yang mensiarkan acara ini, yang membroadcast segala macam, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dari segala macam urusan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.